kemarin juga ada berita yang beredar itu adanya badai Rossby ekuator. Itu apa kan? Jadi ekuator Rossby itu sebenarnya salah satu gangguan cuaca ya kak ya, salah satu. Jadi, nah kita keluarkan warning adanya Rossby itu udah dari tanggal 22 Juni kemarin. Iya, 22 Juni. Itu dampaknya apa tuh? Dampaknya Rossby? Memang sekarang sudah hilang kak, malah berganti adanya gelombang Kelvin. Ganti lagi, ganti terus. Ada ganti gelombang Kelvin. Ini prediksinya sampai kapan kakak? Hujan, angin, dingin. Kalau angin kencang kak, Halo Bapak Mama, bersaudara semua. Ketemu lagi di Pasiar Oto. gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini kita ditemani, Pasiar Oto ditemani oleh Ibu Putu Nonik dari BMKG apa katanya? Beta BMKG Meteorologi Eltari Kupang. BMKG Meteorologi Eltari Kupang. Terus bedanya apa kakak dengan Om Indra kemarin yang kantornya di Lasiana? Iya, jadi kalau Indra itu dia di bagian stasiun klimatologi Kupang. Dia biasanya di ranahnya itu di bagian prediksi iklim kak. Iklim. Iya, prediksi iklim. Sedangkan kita yang di Meteo ini kita yang prediksi cuacanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di luar sana mendapati ada perakiraan cuaca harian, itu biasanya dikeluarkan oleh kantor kami. Jadi kantor kami itu selain perakiraan cuaca, spesial dari kantor kami juga melayani penerbangan. Jadi kami menyiapkan flight dokumen untuk pesawat mau take off landing, terus bikin perakiraan penerbangannya juga. Jadi kami paket komplit lah gitu. Berarti bisa dan tidaknya pesawat terbang itu dari kakak dan juga ya? Iya, dari prediksi cuaca kita. Gitu. Bedanya apa kakak? Iklim dengan apa tadi? Cuaca. Tadi? Ya. Di durasinya kakak. Jadi kalau iklim itu kan dia durasinya lebih panjang. Musim kemarau itu yang nanti memprediksinya dari klimatologi. Jadi NTT kabupaten ini dia musim kemaraunya diprediksi pada bulan apa, dasarian berapa. Itu. Sedangkan kalau cuaca itu Kabupaten Alor, kecamatannya cuacanya apa di pagi hari, siang hari, malam hari, dini hari. Kita bahkan sudah membuat prediksi cuaca itu per 3 jam dan per kecamatan. Jadi dibayangkan kita bikin perakiraan cuaca itu 300-an kecamatan dalam 1 hari dan harus kita bikin 3 harian. Waduh, kakak, kalau kakak di BMKG sini itu buat prediksi cuaca untuk seluruh NTT kah atau khusus Kupang kah atau bagaimana? Kita di seluruh NTT kak. Jadi kita bikin perakiraan cuaca itu seluruh NTT. Jadi kita Meteorologi Eltari Kupang ini memang diamanatkan untuk menjadi koordinator NDF. Koordinator NDF itu untuk koordinator dalam membuat perakiraan cuaca seluruh NTT. Oh, siap. Jadi per 3 jam seluruh NTT ini seluruh kakak NTT per 300-an kecamatan. Itu setiap pagi tugas kita, mata sampai lari. Kakak berapa banyak pegawai sih situ yang pegang NTT ini, maksudnya lihat cuaca seluruh NTT ini? Kalau kita pada saat musim hujan kemarin kita cuma 3 orang loh kak. Yang seharusnya kita dinasnya itu 24 shift, kita bisa dinas 40-an shift. Sebegitu tangguhnya kita kita harus bekerja dan isinya tuh ibu-ibu semua. Iya, karena pada saat itu memang teman kami ada yang cuti dan ada juga yang tugas belajar sekolah. Tapi sekarang syukurnya kita udah kembali 5 orang. Syukurnya itu. Jadi kita udah dinas normal lah. Walaupun kalau ada yang dinas luar berarti kita siap nih kak, dinas 12 jam. Jadi kalau satu shift kan dinasnya 6 jam tuh kak. Kita dinasnya 12 jam.
Waduh, luar biasa sekali. Oke kakak, saya mau tanya apa? Akhir-akhir ini di Kota Kupang ini kan anginnya bukan main-main, angin kencang sekali. Bahkan ini hari ini hujan. Itu menurut pengamatan BMKG itu apa yang terjadi kakak? Jadi sebenarnya Kak, angin kencang yang terjadi di NTT ini hal yang biasa. Tiap tahun kan memang terjadi angin kencang kan? Ya. Benar, ya. Hanya tahun ini agak berbeda. Angin kencang tapi kok awannya banyak. Iya, Mendung, betul, hujan. Betul. Kalau tahun-tahun lalu kan angin kencang awannya clear. Ya. Dan menurut logika ketika ada angin kencang itu harusnya awannya bersih dong. Kecuali memang angin kencang yang disebabkan oleh mesoscale konvektif atau kumpulan awan cumulonimbus, itu beda lagi. Tapi kalau angin kencang yang terjadi sekarang ini kan memang angin kencang yang berasal dari benua Australia. Nah, saya jelaskan secara umum ya Kak ya, supaya lebih mudah dimengerti walaupun sedikit ribet. Siap. Jadi untuk angin kencang ini pertama kita lihat dari posisi bumi yang mengitari matahari. Kalau kita ingat dulu pelajaran IPA adanya revolusi bumi matahari, di mana bumi memerlukan waktu 365 hari dalam mengitari matahari. Nah, pada saat dia mengitari itu Kak, itulah yang menyebabkan adanya musim kemarau sama musim hujan. Sekarang bulan Juni itu posisi matahari ada di belahan bumi bagian utara. Pada saat matahari lagi di belahan bumi utara, otomatis suhunya panas di belahan bumi utara. Kebalikannya, ketika suhu di belahan bumi utara itu hangat, dia tekanannya akan rendah. Sedangkan di belahan bumi selatan atau di daerah Australia, dia suhunya lebih dingin, sehingga tekanannya lebih tinggi. Nah, sifat dari angin dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Semakin besar gradien tekanan, dia anginnya akan semakin kencang. Kalau kita analogikan ya Kak ya, sama seperti air terjun kan. Semakin tinggi pancoran, semakin tinggi posisinya, maka akan semakin deras airnya. Nah, begitu juga dengan angin Kak. Karena sekarang pas nih Kak, tanggal bulan Juni ini dia posisinya benar-benar lagi di belahan bumi utara. Nanti kalau bulan Maret, bulan September dia di atas khatulistiwa. Itu yang kita masa peralihan. Jadi sekompleks itu loh kita kalau bikin perkiraan cuaca itu. Dengar, mungkin sampai pusing. Mudah-mudahan yang di rumah bisa tangkap ya. Ya, jadi karena sekarang mataharinya di BBU, jadi di sana lebih hangat. Karena dia lebih hangat, jadi gradien tekanannya rendah. Dan di Australia dia lebih dingin, tekanannya tinggi, sehingga arah angin pun bergerak dari Australia ke Asia. Pada saat dia bergerak dari Australia Kak, dia melewati perairan utara yang sifatnya kering. Jadi dia membawa masa uap air yang kering nih Kak. Makanya kita sekarang musim kemarau, terus kencang. Anginnya kencang. Di Indonesia, NTT kan termasuk yang anginnya kencang Kak. NTT pun tidak semua NTT Kak. Biasanya di NTT itu di Sumba, Sabu, Rote, dan sebagian timur yaitu Kupang, Kota Kupang. Kakak tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Kakak? Karena posisinya paling dekat sama Australia. Nah, berarti yang kalau Flores ke atas itu tidak kurang. Terlalu. Jadi NTT pun tidak semua NTT dia akan mengalami angin kencang seperti ini. Nanti di bulan-bulan Agustus, di bulan September itu kan dia matahari udah seolah-olah dia bergerak ke daerah ekuator, sehingga tekanan udara di Asia pun akan tidak rendah lagi, akan pelan-pelan lagi naik. Nah, jadi dia netral kan Kak. Kalau dia di ekuator dia malah netral anginnya, sehingga angin kencang sudah diprediksi sudah tidak begitu kuat lagi. Itu. Terus pertanyaannya nih, kok angin kencang tapi hujan? Nah itu tuh. Bulan Juni-Juli ini kan biasanya musim kemarau ya kayak. Dan itu pasti tidak ada hujan. Terus sekarang hujan, kenapa Kak? Salah satu persepsi yang salah dari masyarakat itu, mereka berpikir bahwa kemarau itu tidak ada hujan. Padahal tidak seperti itu Kak. Jadi kemarau itu bedanya dengan musim hujan, dia tetap ada hujan, tapi dia tidak durasinya tidak selama musim hujan. Jadi hari hujannya lebih kecil, dengan intensitas hujan juga lebih kecil. Gitu. Hanya ini memang agak anehnya di bulan ini kita masih sering terjadi hujan, karena sebenarnya ini anomali iklim Kak. Sekarang ini lagi anomali iklim. Itu kenapa tuh Kak? Apa pemanasan global kah atau? Ya, salah satu halnya itu. Itu juga harus diwaspadai oleh generasi-generasi muda sekarang. Jadi isu-isu pemanasan global ini juga salah satu hal yang menyebabkan sekarang kita
terjadi anomali iklim. Dan berarti mulai kerasa ya sekarang saya Iya. mulai kerasa, apalagi Mulai kerasa. besok. Jadi sekarang ini kan kita lihat curah hujannya sudah lebih tinggi ya Kak ya. Iya, Memang iya. sudah dari BMKG pusat itu sudah memprediksi di akhir Juni ini di sebagian wilayah NTT Iya. dia hujannya intensitas rendah hingga lebat. Jadi beberapa wilayah kayak kemarin ada kejadian banjir di Sumatera Timur, Iya, ada iya, hujan iya. lebat di Malaka. Memang Iya, sudah iya. diprediksi BMKG seperti itu. Waduh. Nah, anomali iklim ini terjadi karena adanya peningkatan suhu muka laut di wilayah Indonesia. Yang seharusnya Kak di musim kemarau ini suhunya sudah mulai berangsur netral atau Iya, kecil, iya. tapi dia malah masih tinggi 1-3 derajat Celcius suhu permukaan laut ini. Iya. Nah, itu ada beberapa penyebabnya, yaitu adanya kondisi La Nina dengan pengaruh dipol moon. Apalagi itu kan lanina dan dipol. Aduh, ini hari pasir otot paling pusing. Pusing ya Kak ya? Iya. Dulu Kakak belajar IPA atau Hai, jurusan beta. IPS? Justru itu IPA itu kelas yang paling beta sili dulu. Gitu Kita ya? lari ke bahasa. Siap Kak. Terus Kak. Jadi ada, kan kita juga dengar isu kita NTT, bukan NTT sih, Indonesia terkena dampak dari La Nina. Iya. Jadi kalau saya jelaskan sedikit nih soal La Nina. Lanina. La Nina itu ini kalau di kantor saya lebih mudah karena saya nunjukin peta. Jadi biar Oh. logikanya itu dapat. Tapi nggak apa-apa, saya berusaha aja jelasin. Iya. Jadi kalau La Nina itu di daerah Samudra Pasifik, ini Samudra Pasifik ini Indonesia. Iya. Di daerah Samudra Pasifik itu dia ada penurunan suhu muka laut. Nah, Ya. penurunan suhu ini Kak, bahan baku utama terbentuknya awan konvektif itu suhu muka laut harus tinggi. Nah, di Samudra Pasifik dia penurunan suhu muka laut. Dia akan berkebalikan dengan Indonesia Kak. Karena di sana suhu muka lautnya menurun, di Indonesia dia malah meningkat. Dia yang menyebabkan suhu muka laut di Indonesia ini meningkat. Sehingga di Indonesia itu kemungkinan untuk bertemunya awan konvektif pun semakin besar. Tuh, begitu juga dengan dipol moon. Kalau La Nina itu dia di Pasifik, dipol moon di Samudra Hindia. Jadi ini Pasifik, Indonesia, Hindia. Iya. Kita diapit oleh dua samudra. Iya. Jadi kalau jadi kalau dipol moon itu sekarang kan indeksnya lagi negatif. Nah, indeks negatif itu artinya kita mempunyai potensi suhu muka laut di Indonesia itu hangat sehingga terbentuknya awan-awan konvektif itu juga semakin besar. Nah, karena di Samudra Hindia itu dia ada penurunan suhu muka laut juga sehingga di sebelah barat Sumatera dia peningkatan suhu muka laut. Iya. Jadi memang Indonesia sekarang ini suhu muka lautnya lagi hangat. Yang seharusnya kalau musim kemarau itu dia harus cenderung ke netral. Netral. Iya. Netral itu berarti hangat atau Di tengah-tengahnya Kak. Iya. Dia kondisi normal. Itu suhu Tuh, bahkan harus netral ke kalau kemarau bahkan harus netral ke negatif. Dia tidak ada lagi potensi potensi untuk bertumbuhnya awan konvektif itu harus makin kecil. Karena kalau suhu muka lautnya dia dingin, kan tidak bertumbuh Kak. Kalau dia hangat nih Kak. Ya. Air laut nih Kak, dia hangat. Hangat. Nguap dong ke atas. Ya. Nah, penguapan itu yang berkondensasi sehingga terbentuklah awan. Awan jadi Tuh, potensi hujan. potensi hujan. Kalau dia hangat. Sekarang kalau dingin, air kalau dingin kan dia nggak nguap Kak. Iya. Itu kan logikanya kan. Tapi kalau air kita hangatkan, nguap Dia dong. nguap. Nguap. Betul. Nguap terus dia menguap ke atas berkondensasi hingga terbentuknya awan. Awan dan berpeluang hujan. Iya, hingga Oh, berpeluang oke. hujan. Terus ada juga nih Kak namanya faktor-faktor lokal. Faktor-faktor lokal itu Ya, ya. faktor lokal Apa itu tuh, kayak Kak? topografi. Kayak topografinya dia lebih tinggi atau topografi atau di atmosfernya dia tingkat kelembapannya juga basah. Tingkat kelembapan di atmosfer itu basah. Iya. Itu juga mendukung untuk terbentuknya hujan di suatu daerah. Jadi memang NTT ini dan di sebagian wilayah Indonesia sekarang memang lagi diprediksikan kita sedang mengalami namanya kemarau basah, bukan kemarau basah. kering. Ya, Kemarau kering. kemarau basah. Jadi kemarau tapi masih hujan. Tapi masih ada peluang-peluang hujan. Peluang-peluang ya. hujan, ya. Berarti ini terjadi di hampir seluruh wilayah NTT ya kayak. Iya, di sebagian sih Kak, sebagian Jadi wilayah Malaka NTT. kemarin sudah Iya. banjir katanya ya. Udah banjir. Dia, Berarti intensitas hujan di sana lebih banyak dari sini karena di sini iya, betul Kak.
Kemarin tuh saya dapat dari informasi iklim kan ya di Malaka. Kita kan di Malaka nggak ada kantor BMKG ya. Tapi di situ ada pos pengamatan hujan, ada ARG. Jadi kemarin tuh saya diinfokan kalau di Malaka itu aja hujannya di atas 100 mm dan itu udah kategori hujan lebat. Hujan 130 berarti kategori hujan sangat lebat malah di Malaka. Jadi memang masyarakat itu sebenarnya perlu mewaspadai sih Kak dengan anomali iklim. Jadi perubahan isu-isu global warming itu memang udah kita sekarang udah kerasa. Udah kerasa loh Kak. Waduh, yang dulunya bulan-bulan begini sudah pasti tidak ada hujan dan baru munculnya tuh di bulan-bulan November atau apa ya. Iya Kak. Sekarang bulan begini juga termasuk kejadian kemarin yang siklon tropis itu. Iya, makanya itu salah satu kejadian out of the box itu Kak. Oh iya. Ya. Tidak bisa diprediksi juga. Bisa. Bisa. Siklon tropis itu bisa kita prediksi beberapa hari sebelumnya. Iya. Hanya ada ilmu penjelasan soal siklon tropis yang kadang gini loh Kak. Siklon tropis itu sebenarnya logikanya dia nggak masuk daratan. Karena dia terbentuknya di lautan. Iya. Terbentuknya di lautan. Tapi kemarin kita sampai kena ekornya. Itu baru ekor tuh. Baru ekor. Di laut apa yang terjadi di laut tuh Kak? Terus memang siklon tropis juga dia nggak akan mendekati daerah ekuatorial. Kita kan daerah ekuatorial Kak. Hanya memang kita memang masih ada jalur untuk pergerakan siklon tropis. Hanya terlalu mepet juga. Kenapa siklon tropis tidak mendekati daerah ekuatorial? Karena adanya gaya Coriolis. Apalagi, aduh. Jadi gaya Coriolis itu gaya perputaran bumi. Jadi bumi ini dia berputar. Iya. Ada satu sirkulasi yang memasuk ke daerah ekuatorial, dia dibelokkan seperti ini. Dia dibelokkan karena buminya kan dia berputar. Iya. Jadi gaya Coriolisnya siklon tropisnya juga dibelokkan oleh gaya Coriolis tersebut. Makanya kita memang prediksikan siklon tropis itu tidak masuk ke daerah Khatulistiwa atau ekuatorial. Ini setahun setelah siklon tropis Rojan, ini mulai hujan angin. Apakah ada peluang dia kena lagi atau? Kalau kakak tanya peluang siklon tropis di NTT ini memang peluang siklon tropis itu termasuk lumayan nggak? Orang kita diapit sama Samudra Hindia, yang dekat juga dengan Australia. Jadi kalau ada samudra luas begitu tuh pembentukan siklon tropis tuh sangat besar. Kenapa baru sekarang ini baru muncul ini badai siklon tropis? Kalau kakak bilang di Kupang tuh memang dari dulu memang potensi angin kencang dan lain sebagainya. Sebenarnya dari dulu kita sudah ada dari dulu. Ada dari dulu tuh kita ada Kak. Bahkan setahun tuh bisa berapa kali kita siklon tropis loh Kak. Iya. Iya. Hanya dampaknya. Sekarang kita berbicara dampak. Oh. Ada yang berkekuatan besar. Iya. Ada juga yang bukan berkekuatan kecil sih, lebih ke lokasinya. Lebih ke lokasinya. Karena memang kemarin itu kita dekat dan ekornya tuh bahkan sampai masuk daratan timur kan. Yang kalau menurut disiplin ilmu siklon tropis, dia nggak masuk daratan. Masuk akal. Iya. Makanya kalau kita udah bicara ilmu, terus kita bicara dengan alam, udah sudah agak beda lagi. Waduh, gagah. Iya. Ini makanya memang isu-isu global warming ini memang harus digencarkan betul-betul sih Kak. Karena kami yang belajar di bidang disiplin ilmu ini sudah kenapa mulai merasa masih udah mulai merasa ada sesuatu yang kita rasa anomali. Dulu pikir tuh global warming tuh dampaknya mungkin masih ratusan atau mungkin ribuan tahun ke depan. Ternyata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sudah mulai kerasa ya Kak? Iya. Aduh, Kakak ini Kupang akhir-akhir ini nih mulai dingin nih. Itu kenapa Kakak? Ya. Biasanya kan panas terik, malam juga tidak terlalu apa. Sekarang tuh malam, waduh, ngeri sekali dinginnya. Itu kenapa Kak? Kalau misalkan dingin ya Kak ya, biasa kalau angin kencang itu memang kita akan terasa lebih dingin dari biasanya. Jadi kalau misalkan jadi kalau angin kencang kan dia anginnya lebih
ini toh Kak. Jadi memang suhu udaranya pun dia lebih dingin. Tapi kalau tidak ada awan, kalau kita bicara suhu pada saat musim hujan sama musim kemarau, apalagi di malam hari Kak. Kalau tidak ada awan, kalau tidak ada tutupan awan tuh justru tidak ada tutupan awan dan ada angin kencang, itu biasanya kita lebih terasa dingin. Kalau misalkan ada tutupan awan dan tidak ada angin, jadi pada saat matahari memancarkan langsung sinarnya, terus ada tutupan awan, sinar matahari itu akan terperangkap di dalam. Dia tidak bebas keluar. Makanya kita kalau ada tutupan awan tuh kita terasanya lebih hangat. Sedangkan kalau tidak ada tutupan awan, tapi pada saat angin kencang ya Kak ya, tidak ada tutupan awan, itu dia mataharinya itu akan dipantulkan ke atmosfer, sehingga kita akan lebih terasa dingin gitu. Hanya memang akhir-akhir ini agak berbeda juga karena seperti saya bilang kan Kak, lagi berbeda. yang seharusnya angin kencang tidak ada awan, tapi ini angin kencang dan ada awan gitu. Aduh. Iya, karena memang kita sekarang ini memang lagi dilanda angin kencang, tapi juga ada pengaruh dari La Nina itu. Kan kemarau basah tadi saya bilang kan Kak. Ada pengaruh dari La Nina sama diplomat itu, sehingga kita juga hujan angin kencang lebih dingin lagi daripada angin kencang aja tidak ada hujan. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya ketika kemarau kering, maksudnya kemarau yang normal, angin kencang yang tidak ada awan ya Kak ya. Dingin juga kan? Dingin. Ya, sekarang angin kencang ada awan lagi. Itu. Jadi lebih dingin lagi. Lebih dingin lagi. Ya. Tapi kalau tidak ada awan pun Kak, di musim angin kencang ini memang kita akan terasa dingin di malam hari. Ntar kalau misalkan matahari dia sudah di posisi ekuatorial, angin kencang pun sudah mulai berkurang, itu kita tidak akan gitu dingin lagi. Ini prediksinya sampai kapan Kak? Hujan, angin, dingin. Kalau angin kencang Kak, kita prediksi itu sampai Agustus. Karena September, karena September itu dia posisi mataharinya udah di atas ekuatorial. Waduh, sampai Agustus. Sampai Agustus. Nah, kalau untuk musim hujannya sendiri, bukan musim hujan. Ini kemarau basah. Kemarau basahnya ini. Iya, kemarau basahnya ini kan nanti puncaknya tuh di Agustus. Hanya fenomena La Nina yang mempengaruhi kemarau basah ini kita prediksi akan melemah kok. Di bulan September itu dia akan melemah menuju netral. Berarti kemungkinan dari sekarang sampai Agustus nih cuacanya akan begini. Masih seperti ini, tapi masih mungkin tidak sesering sekarang hujannya. Tidak sesering sekarang. Oke. Siap. Terus Kakak, kemarin juga ada berita yang beredar itu adanya badai Rossby ekuator. Itu apa kan? Jadi ekuator Rossby itu sebenarnya salah satu gangguan cuaca ya Kak ya. Salah satu. Jadi kalau terjadi suatu cuaca itu kita nggak lihat dari satu gangguan cuaca aja Kak. Sama kayak kita masak nih Kak. Kita masak sesuatu ada bawang merah, bawang putih, masako, pokoknya segala macam lah. Nah, gitu juga untuk kita memprediksi sekarang hujan, sekarang kemarau, itu kita lihat banyak faktor gangguan cuaca. Nah, memang kemarin itu tuh sempat kita ada gangguan cuaca namanya ekuator Rossby. Tapi tidak serta-merta itu doang gangguan cuacanya. Memang dari tadi saya sempat bilang juga dari suhu muka laut yang hangat. Nah, jadi ekuator Rossby ini juga memang salah satu yang membuat suhu muka laut di Indonesia ini hangat. Dan dia bertahannya biasanya sampai 7 hingga 10 hari. Nah, kita keluarkan warning adanya Rossby itu udah dari tanggal 22 Juni kemarin. Iya, 22 Juni. Memang ada Rossby yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca di wilayah NTT. Itu dampaknya apa tuh? Dampaknya memang salah satunya itu hujan. Angin dan hujan ini? Hujan, bukan angin, enggak, hujan. Oh, angin. Ya, kalau angin itu murni memang dari perbedaan gradien tekanan. Beda Kak, beda ketika angin itu asalnya dari MSC atau mesoscale konvektif, dari kumpulan awan cumulonimbus yang kayak puting beliung gitu Kak. Yang kalau kita lihat awan cumulonimbus yang tebal-tebal. Nah, tapi itu biasanya tumbuhnya pada saat masa peralihan. Peralihan dari musim hujan ke kemarau, dari musim kemarau ke musim hujan. Kalau sekarang ini kan awannya kita lihat awan menengah. Ini awan menengah. Awan jadi menengah, penerbangan masih bisa. Awan cumulonimbus itu yang di daerah wilayah NTT itu ada tidak? Ada lah Kak. Kalau puting beliung kita kan sering kejadian puting beliung. Nah, kejadian puting beliung itu kan dari pembentukan kumpulan awan-awan
cumulonimbus yang bersatu, istilahnya lagi ngegeng. Dia lagi berkumpul, terus karena berkumpul itu jadi kekuatannya kan lebih Iya. dahsyat. Tuh, ketemulah tanah yang luas, udah Jadi- terbentuk sudah untuk puting beliung. Itu kan yang biasa menyebabkan pesawat jatuh juga ya. Iya. Kita dengar-dengar tuh. Dan makanya kita kalau laporan penerbangan itu biasanya awan CB itu kalau ada kita laporkan khusus. Khusus. Kan nama awan tuh banyak Kak. Iya. Atrocumulus, cirrus 100, altocumulus, cumulonimbus. Banyak Kak nama awan. Iya, Nah, yang iya, paling iya, bahaya itu yang paling berbahaya itu awan cumulonimbus. Cumulonimbus. Jadi dia dilaporkan pokoknya paling spesial lah. Kalau ada dia pasti kita laporkan. Ada awan cumulonimbus, Astaga. posisinya di sebelah barat. Iya. Jumlahnya berapa itu harus kita laporkan. Kak, ini mau kembali ke pada apa? Rossby tadi Rossby, itu. iya. Nah, itu sudah hilang kan sekarang atau Sekarang sudah hilang Kak. Malah berganti adanya gelombang Kelvin. ganti lagi? Ganti terus. Ada ganti gelombang Kelvin. Apa bedanya Rossby dan Kelvin ini? Rossby sama Kelvin itu sama-sama sebenarnya Kak. Dia bikin apa namanya suhu. Kalau saya jelaskan detail nanti bingung. Aduh. Dia pokoknya membuat suhu di daerah yang dilaluinya itu suhunya lebih hangat. Lebih hangat. Iya. Lebih hangat tapi kok yang terasa dingin? Suhu laut Amin. hangat kan? Kalau suhu laut, suhu laut hangat kita bisa bilang kan Kak, air ketika Kakak panaskan menguap. Makanya. Dia menguap. Nah, penguapan itulah yang berkondensasi sehingga terbentuknya awan. Kalau suhu muka laut dia tidak hangat Kak, kita tidak musim hujan. Kita tidak ada hujan. Dari mana asalnya hujan itu kalau tidak ada penguapan? Sip. Oke Kakak. Kemarin juga ada gempa. Kalau gempa Kakak bukan di bagiannya Kakak Lurang atau? Iya, kalau gempa itu di mana itu? di bagian geofisika Kak. Oh. Ya, geofisika. Hanya ya kita dikit-dikit lah disiplin Tahu lah, ilmunya, ngerti, tahu ya. dikit-dikit ngerti. Astaga. Soalnya kan kalau masyarakat awam kan kita nggak mungkin, itu bukan bagian saya. Iya. Yang kita tahu pegawai BMKG ya tahu Iya, semua. iya. Kemarin saya sempat sosialisasi di sekolah Oh, anak iya? saya soal gempa. Soal gempa itu Iya, harus. karena ada prediksi itu dalam hoax itu loh Kak, Iya, yang iya. bakalan terjadi megatrust di NTT, sehingga orang tua di sekolah anak saya pada minta untuk tidak sekolah. Iya betul. Waduh. Jadi gurunya, Ah, iya. jadi kepala sekolahnya telepon saya, kan anak saya namanya Rain. Iya. Nih Mama Rain, tolong dong bisa nggak kasih sedikit sosialisasi ke orang tua saat rapat? Oh iya boleh, nanti saya jelaskan. Tentang Iya. gempa ini. Ya. Iya, jadi saya jelaskan sepengetahuan saya Oh, tentang oke. gempa. Siap. Kakak, di BMKG sendiri memprediksi cuaca dan lain sebagainya itu kan pasti pakai peralatan yang canggih ya. Iya. Ya, canggih. Terus apa bisa Kakak? Ada kemungkinan tidak Kakak orang yang sudah kerja lama di BMKG itu secara kasat mata saja bisa memprediksi cuaca? Kalau kita kayak saya ini udah dari tahun berapa ya saya jadi perkirawan. Iya. Saya juga pernah jadi perkirawan pas saat bertugas di Bali. Oh dulu sempat di Bali Iya, juga. sempat dipindahkan ke sana, yang entah kenapa saya dipindahkan ke sana karena menikah, saya minta balik lagi ke sini. Iya. Terus. Kalau secara kasat mata kita ada namanya insting seorang main perakirawan. insting. Ya, jadi saya sendiri secara pribadi kalau sebagai seorang perakirawan ketika melihat ada perubahan-perubahan cuaca yang yang kok cuacanya begini, itu saya langsung cari tahu Kak. Jadi kita kerja bukan hanya shift dinas di kantor aja, kita di rumah pun kita tuh harus cari tahu. Karena teman-teman kerabat tuh pasti nanya, kok hujan ini begini? Terus kan saya nggak dinas, nggak mungkin jawabnya gitu kan Kak. Oh, iya. Jadi saya pun harus cari tahu ini hujannya sekarang kenapa. Dan dari mencari tahu itu, yang hari-hari kita selalu mencari tahu, jadinya Iya, tuh insting kita itu udah muncul. bekerja. Ketika ada perubahan cuaca, kita lihat gambar angin, oh iya ada ini di sini, oh oke. Gitu. Apalagi kita juga rutin tuh Kak, tiap seminggu 2 kali kita rapat perakirawan se-Indonesia. Ya. Jadi kita memang membahas tentang perubahan-perubahan cuaca yang terjadi di Indonesia. Oke, siap. Berarti ada peluang. Aduh, ini tutup kenapa? Ntar lagi.
Terus kemarin kakak yang di MotoGP itu, kakak pasti tahu. Iya, iya, iya. Yang ramai bukan MotoGP-nya tapi itu pawang hujannya. Itu menurut ilmu dari yang kakak pelajari itu memang memungkinkan tidak dia seseorang punya keahlian untuk memanggil atau bahkan memberhentikan? Kalau saya bicara ilmu klik saya nggak tahu ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. dari disiplin ilmu saya tidak. Tidak bisa. Disiplin ilmu saya itu tidak. Terus ada yang biasa proyek-proyek terus ada laser yang di center ke awan. Itu gimana? Sebenarnya kita tuh juga ada namanya modifikasi cuaca, Kak. Oh iya. Kita iya, ada iya. dari BNPB. Itu ada namanya tim modifikasi cuaca. Jadi mereka menaburkan garam. Ini saya bicara Oh iya. secara iya. umum. Iya, iya. Jadi kalau misalnya mereka kan dari BMKG mengeluarkan prediksi nih. Ya. Kayak kemarin yang di Mandalika itu kan juga kita udah mengeluarkan prediksi tuh. Ada dampak dari siklon tropis Anika kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Itu ada siklon tropis. Jadi kita udah mengeluarkan prediksi nih. Pada tanggal sekian di sini akan terjadi hujan intensitas seperti ini karena ini. Nah, Iya. itu kita sudah sebarkan tuh ke stakeholder. Nah, biasanya kalau ada acara di mana tuh dari tim, kalau misalkan emang mau, kayak pernah ada kejadian banjir, saya masih ingat kejadian banjir di Jakarta. Iya, Tim iya. modifikasi cuaca itu turun untuk memodifikasi cuaca. Jadi kan terbentuknya awan itu kan awal mulanya dari laut dulu tuh, Kak. Iya, iya, iya. Jadi sebelum dia sampai di daratan, awan-awannya sudah terbentuk besar sebelum sampai di daratan, diluruhkan pakai garam. Jadi pakai modifikasi cuaca diluruhkan awan-awan itu sehingga dia sebelum sampai daratan dia udah turun hujan di wilayah lautan. Nah, itu bisa, Kak. Kalau emang dari modifikasi cuaca memang ada, ilmu itu memang ada untuk memodifikasi cuaca. Tapi itu pun saya pernah lihat postingan dari kepala tim modifikasi cuaca, kebetulan dulu dosen saya di kampus. Iya, iya, iya. Itu pun manusia juga punya kemampuan. Manusia biasa nih. Manusia punya batas kemampuan. Oh iya, manusia Punya batas kemampuan Ya, gitu. ya, ya, Jadi ya. tidak yang awan itu bisa kita pecahkan semua gitu, Pak. Oke, siap. Jadi dari BMKG juga punya timnya sendiri lagi ya untuk Ya, modifikasi cuaca. Itu dari BNPB, Kak. Oh, Dari BNPB. oh. Ya, dari BNPB. Beda instansi. Beda lagi. Beda, iya. Tapi kita dari BMKG biasanya bekerja sama. Nah, Oke. BNPB kan taunya ada awan di mana-mana kan biasanya dari ranahnya kita BMKG. Iya. Termasuk kemarin yang Mandalika itu kan sudah prediksinya udah sesuai loh. Kita dari BMKG sudah mengeluarkan prediksi yang sesuai loh bahwa di sana akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kenapa selesai yang kemarin itu hujannya? Iya. Itu bukan dipindah, Kak. Emang durasinya udah selesai. Gitu, ya. Kemarin juga rame kan. Biasanya hujan dari awan cumulonimbus itu durasinya lebih pendek, Kak. Oh, itu yang kemarin di Mandalika itu dari awan. Iya, dari awan konvektif, Kak. Dia biasanya durasinya lebih pendek. Kalau dari awan, kumpulan awan-awan Kayak begini nih. ini kalau misalkan hujan, dia Iya, memang iya. tidak lebat, tapi durasinya lama. Durasinya lama. Oke, Kakak, terima kasih banyak sudah diberi Iya, gimana, pencerahan. Tambah cerah Meskipun atau? saya ya begitulah, mengerti setengah-setengah. Tapi terima kasih banyak. Semoga yang nonton juga pasti yang nonton lebih mengerti dari saya. Oke, Kakak, minta maaf Kakak kalau ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak enak. Saya mohon maaf, Kakak. Iya, Kak Jo, makasih juga Kak Jo. Kita dari BMKG ini kan Siap. juga kepingin lebih mengedukasi yang generasi milenial. Iya. Sebenarnya kita udah siap. sering nih di RRI, di TVRI udah sering. Hanya kan kalau generasi milenial kan jarang tuh dengar radio, kecuali kalau dia bawa mobil luar dengar radio. Jadi podcast kayak gini nih memang Siap. bagus juga untuk kami biar Ya. lebih menyentuh generasi milenial. Jadi ini saya kesimpulan dikit ya Kak ya, Ya, biar masyarakat tidak bingung. Ya. Intinya kalau hujan sekarang ini di musim, memang kita dari BMKG memprediksikan sekarang ini kita kemarau basah, bukan kemarau kering. Sehingga walaupun kemarau, tapi kita tetap peluang-peluang hujan itu ada. Apalagi di akhir bulan Juni ini di sebagian Nusa Tenggara Timur kita prediksi hujannya ringan hingga lebat. Itu juga karena pengaruh dari La Nina dan juga dipole mode yang sekarang berpengaruh di wilayah Indonesia sehingga menyebabkan intensitas curah hujan pun di sebagian wilayah Indonesia masih cukup besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya, ketimbang kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Itu.
Siap. Jadi yang hobi-hobi mancing dorang tuh tahan-tahan diri dulu sekarang ya kakak. Sama satu Kak, saya mau meluruskan nih. Apa tuh kak? Kan sering tuh hoax-hoax dari Betul. masyarakat kalau mereka tuh pakai aplikasi windy.com ya, aplikasi windy.com. Nah, kita aja yang udah belajar bertahun-tahun Iya, pakai iya. aplikasi itu tuh yang kita lihat harus banyak Kak. Jadi tidak serta-merta satu arah angin aja. Kadang kalau wartawan nanya, dia kasih tunjuk satu aplikasi dia tunjukin aplikasi windy.com, Iya, iya, terus iya, ada putaran angin, terus Iya. adalah sudah captionnya, pada tanggal segini akan diprediksikan badai siklon tropis di tempat ini gitu. Captionnya udah ngeri seperti itu. Media-media. Iya. Iya. Padahal iya. sekarang Kak di windy.com aja kalau kita lihat angin ya Kak ya, dia Ya. ada berapa lapisan loh Kak. Oh. Nah yang dilihat itu lapisan bawah, lapisan 850, 700, 500 atau berapa gitu. Kemudian untuk terjadinya siklon tropis tidak serta-merta ada angin lingkaran itu Iya, aja. iya. Bahan bakunya itu banyak. Kan. Makanya saya bilang daripada percaya hoax-hoax di luar sana, lebih baik percaya sama yang memang sudah belajar di Iya, bidangnya. betul. Ya, jadi intinya yang mengerti setengah-setengah, jangan cepat, terlalu cepat buat berita lah, maksudnya konfirmasi dulu lah ke Iya. teman-teman BMKG Teman-teman atau BMKG. supaya yang masyarakat juga, karena berita sekarang kan cepat nih menyebarnya Mm-mm. tuh, jadi bisa saja ditanggapi serius oleh masyarakat dan bahaya juga kan. Oke. Oke kakak, terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama mampir. Kak Jo. Pesyaroto siap untuk jadi apa namanya, partner lah buat BMKG kalau Iya. sosialisasi apa. Iya, Saya boleh, siap. boleh. Nanti kalau Kak rasa mau apa hoax atau apa, Kak Siap. WA ke Beta sah. Siap, Nanti Beta siap, bantu siap. untuk fasilitasi. Oke. Tadi banyak bingung kok Kak. Maksudnya penjelasan terlalu ribet kok. Tahu sih, hanya mungkin beta yang otaknya agak sedikit berat. Oke, Bapak Mama, saudara semua, semoga ada sesuatu yang baik atau pengetahuan yang lebih yang Bapak Mama bisa ambil dari ini video. Minta maaf juga kalau ada salah-salah kata atau bahasa. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama semua kurang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Pasiar Oto, Pasiar Oto, gas, jangan rem. Asik. Oke, Makasih Kak. kakak. Sama-sama.